pengumpulan sampah. Peserta didik SD Negeri Sukawangi sedang melaksanakan pengumpulan sampah biar bersih. Dipisahkan ya, sampah organik dan non organik. Baik Indra, apakah kamu tahu kamu Bapak panggil? Tidak, Pak. Indra, apakah kamu tahu bahwa hari ini TPRI akan diperiksa? Nah, kalau tahu, kenapa kalian mesti bekerja? Tidak mengerjakan karena lupa. Apa yang menjadi alasan kamu sehingga sampai lupa mengerjakan PR? Bapak mengerti sekarang. Bermain sehingga malam itu kamu itu ngantuk, kecapean karena waktu tidur siang kamu digunakan oleh kamu untuk bermain ya. Nah, tindakan kamu itu belum tentu benar karena akan merugikan diri sendiri ya. Sekarang kamu sedang ada masalah. Kita akan berbicara mengenai keyakinan apa yang kita percaya dan yang mana yang belum ditunjukkan. Situasi sekarang kamu itu kan lupa mengerjakan PR ya. Apakah kamu sudah disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan? Jadi tidur lebih awal itu akan membuat tubuh kamu menjadi bugar keesokan paginya karena kamu telah memperoleh cukup waktu untuk istirahat setelah tapi kalau cukup waktu untuk istirahat itu tidak merugikan diri kamu sendiri. Pendapat kamu bisa nggak? Bagus ya. Bapak bertanya bagaimana kamu bisa menjalankan keyakinan keras itu. Barusan ya. Nah, mungkinkah ada orang yang bisa mengingatkan kamu ya kalau kamu itu lupa mengerjakan PR? Siapa? Ayah dan ibu mungkin ya. Ayah dan ibu ya enggak. Baik, kamu minta bantuan kepada ayah dan ibu ya bila kamu lupa mengerjakan PR. Rupanya Bapak harapkan kamu tidak lupa lagi mengerjakan PR ya, bisa ya. Makasih udah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Salam bahagia untuk semua. Perkenalkan, saya Arya Sunaria, CGP Angkatan 8 Kabupaten Tasikmalaya, SD Negeri Sukawati 1. Puji serta rasa syukur pada kita panjangnya kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada kita semua yang selalu taat kepada ajarannya. Baik Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, terlebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti kegiatan ini tentang materi budaya positif yang telah saya pahami dalam pendidikan guru penggerak modul 1/4. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, untuk menghangatkan suasana pada kegiatan ini, marilah kita untuk melaksanakan screening dulu ya. Untuk itu fokus terhadap kata-kata saya. Silakan Ibu. Ini, yang ini, kalau yang ini, yang ini, yang ini, kalau yang ini, lagi-lagi tadi ya, fokus terhadap kata-kata saya. Ya. Ini, yang ini, kalau yang ini, ya baik, tepuk tangan untuk semua. Tadi kan saya bilang ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3, berarti ini 1. Kalau kata saya ini berarti 1 jawabannya, kan tadi fokus kata-kata saya. Ini 1, yang ini 2. Tadi dibalikan, yang ini berarti 2 karena fokus terhadap kata-kata saya. Tepuk tangan untuk semua. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya. Keempat, mengenai budaya positif. Penyebab ini dari SPD MS dia dan Sarkasiati Rajasa MSc Dr. Putri Adi Wijayanti MPD. Untuk agenda pembukaan kompetensi lulusan, capaian umum, capaian khusus, pemahaman inti, eksplorasi konsep dan refleksi. Lanjut, untuk capaian khusus modul 1/4 mendemonstrasikan pemahaman CGP, yaitu calon guru penggerak, mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, dukungan dan penghargaan. 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Selanjutnya menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Jadi kita itu dulu harus berpihak kepada peserta didik. Selanjutnya mendukung langkah-langkah dan strategi. Sekolah adalah tempat terselenggaranya pendidikan secara formal, tempat terbentuknya manusia Indonesia yang merdeka dan berprofil pelajar Pancasila. Untuk itu, sebagai tempat persembahyangan benih-benih kebajikan, sekolah harus menciptakan rasa aman dan nyaman sebagai bentuk keberpihakan pada murid melalui budaya positif yang berakar pada nilai-nilai kebajikan universal, disiplin,
merupakan kontrol diri, yaitu kecakapan memerintah diri sendiri. Maka keyakinan kelas merupakan salah satu upaya menanamkan disiplin positif sebagai kontrol terhadap perilaku peserta didik agar sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Melalui keyakinan kelas, kontrol dari guru dan upaya kolaborasi dari semua pihak, budaya positif di lingkungan sekolah dapat diwujudkan. Karena budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Baik Bapak Ibu Guru, hebat kita lanjutkan. Tujuan, apa tujuannya? Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah terwujudnya manusia Indonesia yang merdeka dan berprofil pelajar Pancasila. Tujuan khusus, satu, mewujudkan kelas yang aman dan nyaman sebagai tempat belajar yang menyenangkan. Jadi kita sebagai guru harus mewujudkan kelas itu yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Dua, mewujudkan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Tiga, menumbuhkan motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam diri anak atau peserta didik sebagai kontrol dalam diri siswa dalam menentukan tindakan yang selaras dengan nilai-nilai kebajikan universal. 4. Menumbuhkan semangat belajar peserta didik. 5. Mewujudkan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, di sini apa tolak ukurnya? Untuk tolak ukur yaitu satu, terwujudnya kelas yang aman dan nyaman sebagai tempat belajar yang menyenangkan. Jadi kita sebagai guru harus membuat keadaan kelas kita itu nyaman untuk sebagai belajar untuk peserta didik. Kedua, terwujudnya budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Jadi bukan hanya di lingkungan sekolah saja, tetapi di luar sekolah juga, dan sekolah juga di luar kelas harus terwujud budaya positif. Ketiga, perilaku peserta didik sesuai dengan keyakinan kelas dan sekolah atau sekolah. 4. Peserta didik bersemangat dalam belajar. Jadi kita harus motivasi anak supaya semangat dalam belajar. 5. Peserta didik berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, mandiri, dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut. Nah, di sini tindakan yang dilakukan. Apa tindakan yang dilakukan? Melakukan identifikasi diri kebutuhan dasar peserta didik melalui pengisian kuesioner. Jadi kita sebagai guru harus melakukan identifikasi diri kebutuhan terhadap peserta didik. Selanjutnya, meninjau kembali keyakinan kelas yang sudah berjalan. Jadi kita dalam pembelajaran jadi harus meninjau kembali keyakinan kelas yang sudah berjalan. Apakah ada yang ditambah atau apakah ada yang diganti. Selanjutnya, menyusun kembali dan menjalankan keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan baru. Lanjut, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi kita itu harus kerjasama dan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah. Selanjutnya, mendiseminasikan praktik baik terkait budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah. Selanjutnya, nah di sini dukungan yang dibutuhkan. Apa dukungan yang dibutuhkan? Yaitu budaya positif merupakan upaya kolaboratif membutuhkan konsistensi dan bersifat kontinu, sehingga untuk mewujudkannya diperlukan dukungan dari semua pihak, termasuk kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat, agar keyakinan kelas atau sekolah tersebut benar-benar dijalankan sebagai disiplin positif
dan menjadi budaya positif yang memberikan keamanan dan kenyamanan kepada peserta didik dan semua warga sekolah. Bapak Ibu guru hebat, itulah yang praktik yang setelah saya lakukan, dan kita lanjut untuk materi yang tidak kalah pentingnya mengenai budaya positif. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan pematik, jawab setuju atau tidak setuju. Untuk pertanyaan yang satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut pendapat Bapak dan Ibu? Setuju atau tidak setuju? Ada yang setuju. Barangkali ada yang kebanyakannya tidak setuju ya. Yang setuju dulu. Barangkali tadi kedengaran ada yang setuju. Barangkali silakan untuk menyampaikan pendapat. Kenapa Bapak bisa berpendapat setuju? Mungkin pendapat saya, Pak, kalau misalkan untuk melatih anak supaya disiplin, itu harus ada punishment, harus ada sanksi atau hukuman. Jadi supaya si anak itu benar-benar disiplin dalam segala hal, baik itu dalam belajar maupun di masyarakat. Baik, terima kasih ya atas jawabannya. Jadi berpendapat tentang hukuman itu untuk mendisiplinkan anak, berpendapat setuju. Terima kasih. Nah, jadi tadi kata Bapak untuk mendisiplinkan anak itu bisa dilakukan dengan hukumannya. Dan silakan yang tidak setuju, barangkali ada pendapat tidak setuju. Gimana Pak Bu? Tidak ada kesadaran diri dari anak ketika melakukan hal disiplin. Anak akan disiplin ketika merasa ada hukuman, ada rasa takut seperti itu. Oh ya, jadi tidak setuju karena kalau dihukum anak itu tidak ada kesadaran dari diri sendiri dan anak itu akan menjadi takut. Ya, terima kasih untuk semuanya yang berbilang setuju dan tidak setuju. Nanti kita akan bahas untuk materi selanjutnya. Untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, ini setuju atau tidak setuju? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Nah, kebanyakan jadi semuanya setuju. Barangkali ada yang berpendapat. Kenapa berpendapat setuju? Karena untuk membiasakan diri anak diberi kesadaran dari dirinya sendiri untuk dilanjutkan ke kelas yang lebih tinggi. Jadi kesadaran dari anak itu tumbuh sendiri. Iya. Baik, terima kasih ya atas jawabannya ya. Jadi untuk tumbuh supaya kesadaran untuk lebih lanjutnya ya Bu. Untuk yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Semuanya setuju ya? Iya. Silakan barangkali ada yang ingin berpendapat, kenapa sampai berpendapat setuju? Ibu lagi boleh? Karena kalau dari diri anak itu perasaannya halus, sehingga kalau diberi reward sama guru atau sama orang tua sama siapapun, anak itu akan merasa dirinya dihargai. Oh iya, jadi akan merasa dirinya dihargai. Baik Bapak Ibu, aplaus buat semua untuk sana. Terima kasih. Baik, kita lanjut ya. Nah, topik dalam eksplorasi konsep 2.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2.2 teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. 2.3 keyakinan kelas. 2.4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 2.5 restitusi. 5 posisi kontrol. 2.6 restitusi segitiga restitusi. Kita lanjut eksplorasi konsep pembelajaran 2.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini perubahan paradigma. Ada gambar kepala tangan. Ada A dan B. Anda dan teman Anda.
Sobeklah mencari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda, yaitu B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa mengujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Selanjutnya, apa yang terjadi? Nah, selanjutnya, jika Anda adalah A dan teman Anda adalah B, yaitu membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang telah Anda lakukan sehingga membujuk untuk kepala Anda itu dibuka. Apa yang Anda lakukan? Apakah akan membukanya atau memegangnya supaya tidak kelihatan oleh teman Anda? Mempertahankannya. Nah, tadi ini adalah sebuah rahasia. Berarti Bapak Ibu tadi akan mempertahankan, mengembangkan. Di situ adalah merupakan posisi kontrol ya. Jadi kita sebagai guru intinya tidak bisa ya menyuruh anak itu supaya anak tersebut itu mengikuti kita. Jadi harus misalkan ini harus begini, tetapi itu adalah ada diri dari pribadinya masing-masing. Jadi anak tersebut itu memiliki minat sendiri gitu, minat, kesadaran diri sendiri. Itu yang saya hormati dan saya banggakan. Nah, dari penjelasan ini ada perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, yaitu ilusi kontrol. Jadi satu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini kita sebagai guru tidak bisa untuk memaksa murid karena murid tersebut adalah memiliki kesadaran sendiri ya, minat sendiri. Nah, di sini kita lanjutkan perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol, teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol dari perjalanan tersebut? Apakah guru atau murid? Nah, di sini stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Model berpikir menang. Teori kontrolnya atau pilihan. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Yang dimana apa mereka dia itu mengikuti kita atau kita memahami mereka, dimana misalkan guru atau mengikuti apakah murid peserta didik itu mengikuti kita sebagai guru ataupun kita bisa memahami murid tersebut. Nah, di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrolnya, berpikir semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, dan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Untuk teori kontrolnya adalah model berpikir menang dan menang. Selanjutnya, nah di sini adalah disiplin positif.
teori kontrol atau teori pilihan. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuai menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi: satu, untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini adalah motorik prinsipnya. Untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebijakan universal dan keyakinan kelas. Selanjutnya, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. 1, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya, bawahnya ada segitiga restitusi. 1, yaitu menstabilkan dan identitas. 2, apa itu? Toleransi kebutuhan. 3, menanyakan keyakinan. Kita lanjut. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin lebih berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang oleh orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kepentingan universal. Nah, di sini Bapak Ibu hebat, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Selanjutnya, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, katakan baik Bapak Ibu guru hebat, itulah tadi yang menurut pembelajaran 2.1. Terus selanjutnya eksplorasi konsep pembelajaran 2.2, di mana di sini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia, di sini ada motivasi eksternal, motivasi eksternal, motivasi internal, motivasi internal. Tujuan disiplin positif. Selanjutnya, 1, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. 3, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Merdeka, ya, menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya apa? Ya, di sini tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itulah yang dinamakan dengan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, dihukum oleh penghargaan. Tadi kan ada hukuman. Nah, di sini dilanjutkan bahwa penghargaan berlaku sama, ya.
pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Nah tadi kan ada hukuman ya. Penghargaan menurunkan kualitas. Tadi kan ada penghargaan juga. Ternyata di sini adalah penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, baik Bapak Ibu guru hebat, di sini ada tindakan guru. Nah, di situ hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Barangkali ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Ya, baik, kita bahas nanti. Lanjutkan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Tidak usah ragu-ragu Pak, karena tidak ada benar. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, baik Bapak Ibu, tadi ada yang hukuman dan ada yang konsekuensi. Lanjut. Nah, di sini hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Terima kasih ya Bapak Ibu, hebat. Selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ada hukuman dan konsekuensi. Inilah perbedaannya ya. Jadi perbedaannya banyak sekali perbedaan. Nah, di sini juga ada identitas jadwal hukuman, identitas sukses, ada disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Kita lanjut. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi. Nah, ini adalah ada 9 ciri-ciri restitusi. Nah, Bapak Ibu, ini adalah ciri-ciri restitusinya. Selanjutnya kita menginjak pada eksplorasi konsep pembelajaran 3, yaitu keyakinan kelas. Nah, apa yang dimaksud keyakinan kelas? Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Barangkali ada yang bisa menjawab, ingin memberikan pendapat bukan menjawab. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya, baik. Jadi untuk menjaga keselamatan. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3 meter menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Untuk kesehatan. Untuk kesehatan, karena bidang untuk kesehatan. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Belajar disiplin. Kita lanjut. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Lanjut.
Nah, di sini adalah budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Nah, di sini ada kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, sebelum berdoa, sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Dan di sini ada kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. B-nya kami murid yang semangat belajar. Kesepakatan kelas selanjutnya C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas, ada tabel Y. Hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel Y yaitu ada hormat, terdengar, terlihat, berperilaku. Nah, di sini ada hormat juga, tampak seperti, tidak tampak seperti, dan bekerja juga. Kita lanjut. Ya. Nah, ini ada peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Barangkali ada yang bisa menjawab keyakinan kelasnya apa ini? Baik, Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati. Nah, di sini ada peraturan kelas dan keyakinan kelas. Di sini dalam peraturan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya. Barangkali di sininya apa? Tanggung jawab. Ya, bagus ya. Di sini dilarang mengganggu orang lain. Barangkali apa keyakinan kelasnya? Menghargai orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Belajar disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Baik, lihatnya ada tanggung jawab di sini, menghemat orang lain, menghormati orang lain, ya. Dan di yang kedua ada keselamatan dan keamanan. Baik, Bapak Ibu guru hebat, kita lanjut ke materi eksplorasi konsep. Pembelajaran 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini adalah kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Nah, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi sebagai manusia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya kesenangan. Jadi kita sebagai manusia memang membutuhkan dasar kesenangan, juga kebebasan dan penguasaan. Lanjut. Nah, eksplorasi konsep pembelajaran 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Identitas gagal, identitas berhasil, dan identitas berhasil dan sukses. Nah, ini adalah merupakan 5 posisi kontrol. Kita lanjut. Eksplorasi konsep pembelajaran 6. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini adalah ada validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Nah, ini adalah merupakan segitiga restitusi. Lanjut. Nah, di sini adalah validasi kebutuhan. Jadi membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap manusia, tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, life and belonging, fun atau survival. Nah, di sini guru berkata ya, ini ada beberapa poin kata-kata guru. Lanjut. Nah, di sini menanyakan keyakinan. Jadi anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain.
Nah, di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Lanjut. Nah, di sini ada intervensi 30 detik. Nah, ini poin-poinnya ya. Jadi interval ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup, singkat, dan dengan cara non-manipulatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemandu manajer. Supaya tidak mengantuk ya, Pak Bu, sebelum lanjut kepada materi, kita akan melakukan ice breaking dulu ya. Kalau bilang saya pagi, berarti tepuknya 1 kali ya. Ya, kalau bilang bukan 2 siang, berarti tepuknya 2 kali ya. Kalau bilang sore, berarti tepuknya 3 kali. Kalau bilang malam, berarti saya kasih contoh, misalkan pagi kali, siang 2 kali, sore 3 kali, malam tidur. Jangan bicara, jangan tepuk tidur. Siap ya? Ya, jangan bicara. Ini aja. Ya. Satu kali lagi, kita mulai sedikitnya ya. Pagi, siang, sore, malam. Satu kali lagi. Pagi, siang, pagi, malam. Kan malam. Kalau malam itu berarti tidur. Coba konsentrasi ya. Ya boleh. Pagi, siang, pagi, malam. Iya, bagus. Masih ada satu lagi. Masih belum konsentrasi. Kita lanjutkan 1 kali lagi supaya semuanya tidak ada yang kedengaran. Kalau bilang malam berarti harus tidur ya. 1 kali lagi. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, malam. Bagus, berarti konsentrasinya sudah penuh. Kita lanjut Bapak Ibu ke materi segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, di sini ada segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Nah, di sini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Contohnya, misalkan anak tersebut itu, ya, murid kita tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan PR. Nah, untuk sekarang, Bapak, jadi kita itu harus melakukan segitiga restitusi. Jangan memberi hukuman kepada anak, contohnya yang tadi ya, anak itu dikarenakan tidak mengerjakan pekerjaan rumah, kita memberi hukuman misalkan berdiri di depan kelas. Nah, itu tidak boleh. Atau misalkan silakan mencatat 100 kata atau 100 kalimat, misalnya, itu tidak boleh kan. Kita itu harus melakukan segitiga restitusi. Anak kita itu dipanggil, kita tanyakan kenapa anak tersebut itu sampai tidak mengerjakan tugas. Alasan anak tersebut itu ditanya oleh kita sebagai guru, bahwa anak itu tidak mengerjakan tugas itu alasannya kenapa. Kemudian, nah, setelah anak tersebut memberi alasan kepada kita, kemudian kita tekankan keyakinan kelas supaya anak tersebut bisa mengingatkan keyakinan kelas kita yang sudah disepakati, sehingga anak tersebut sadar sendiri, sehingga nantinya bisa mengerjakan tugas. Kemudian tanya anak tersebut, apakah ada yang mengingatkan, misalkan si A ya, anak tersebut misalkan lupa mengerjakan tugasnya, kemudian tanya oleh kita, siapa yang bisa mengingatkan supaya bisa mengerjakan tugas sampai tidak lupa.
Nah, selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Di sini, nah, tadi yang saya jelaskan ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita itu kepada anak itu jangan sampai intinya termotivasi, anak tersebut berikan motivasi bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi bukan satu-satunya kamu yang pernah melakukan kesalahan. Contoh yang tadi bahwa anak tersebut tidak mengerjakan kelas. Kemudian nilai-nilai apa yang kita telah sepakati. Jadi kita sebagai guru menanyakan kepada anak tersebut tentang nilai-nilai apa yang telah disepakati di dalam kelas bersama di dalam kelas. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tanya anak tersebut ingin menjadi seorang apa. Nah, ini merupakan segitiga restitusi. Jadi kalau ada anak yang telah melakukan kesalahan, kita jangan menghukumnya, tetapi kita harus melakukan segitiga restitusi. Lanjut Pak Bu. Nah, di sini ada menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya. Selanjutnya, validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, di sini guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal-hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Selanjutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu. Selanjutnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Nah, lanjut. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita sebagai guru itu menanyakan keyakinan kelas. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kemudian guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Lanjut. Nah, Bapak Ibu guru hebat, di sini ada intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non konstruktif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Nah, di sini pertanyaannya ada beberapa poin. Yang pertama, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ya. Selanjutnya, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah
kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Selanjutnya pertanyaannya, apakah wajar membantu kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Selanjutnya pertanyaannya, peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa membantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Yang terakhir, apa yang kamu inginkan, peraturannya apa? Nah, ini adalah merupakan intervensi 30 detik yang di dalamnya adalah ada beberapa pertanyaan. Kita lanjut. Sebelum ke refleksi, barangkali ada yang ingin ditanyakan? Ada Pak? Ya, baik, silakan. Mau pakai mic? Terima kasih atas kesempatannya. Ada yang ingin saya tanyakan. Maaf Pak, perkenalkan dulu namanya. Oh, nama saya Asep Andi. Saya guru di SDN Ciawi 3, Kecamatan Karangtunggal. Ya, baik. Ada yang mau saya tanyakan, bagaimana cara untuk menanamkan budaya positif kepada peserta didik di kelas dan di lingkungan sekolah? Itu Pak pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Sepandi. Tadi pertanyaannya, bagaimana untuk menanamkan budaya positif terhadap peserta didik di kelas atau di lingkungan sekolah. Jadi kita untuk menanamkan budaya positif terhadap peserta didik, tentunya kita sebagai guru harus memberikan pemahaman terhadap peserta didik terkait mengenai budaya positif tersebut. Jadi anak tersebut itu harus paham apa budaya positif tersebut. Selanjutnya yang kedua, kita sebagai guru tentunya harus memberikan keteladanan. Jadi kita itu harus memberikan keteladanan terhadap peserta didik, ya. Intinya memberikan contoh mengenai terkait budaya positif, sehingga anak tersebut atau peserta didik tersebut melihat atau mencontoh kepada kita karena kita sudah memberikan keteladanan. Selanjutnya kita tentunya harus mengajar dan membuat kesepakatan kepada peserta didik mengenai budaya positif tersebut. Mungkin itu Pak Sekali ya, mengenai bagaimana cara kita menanamkan budaya positif terhadap peserta didik. Barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi dari Bapak dan Ibu? Terima kasih Pak jawabannya. Iya, sama-sama Pak Sekali. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke refleksi saja. Nah, di sini ada refleksi, ada beberapa pertanyaan mengenai kegiatan hari ini. Satu, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Nah, di sini untuk pertanyaan yang ke-1 untuk refleksi dalam kegiatan hari ini, barangkali siapa yang ingin ya, silakan perkenalkan dulu ya. Nama saya Yan Hilawati, saya guru dari SD Mekarjaya. Paradigma baru yang saya dapatkan hari ini yaitu tentang motivasi. Motivasi peserta didik itu harus timbul dari dalam dirinya sendiri.
supaya motivasi itu kuat sehingga anak mampu mandiri, berdisiplin, dan bertanggung jawab. Terus yang kedua tentang tadi hukuman dan penghargaan. Ada baiknya untuk hukuman dan penghargaan diganti oleh konsekuensi dan apresiasi. Dan yang ketiga, kita sebagai guru, kontrol guru yang baik menurut saya ialah kontrol manajer. Bukan kita guru sebagai pemantau, bukan kita guru sebagai penghukum, atau guru hanya sebagai teman untuk peserta didik. Namun sebagai guru kontrol sebagai manajer, di mana kita bersama anak-anak mampu mencari solusi, bertanggung jawab, membimbing anak dan memperbaiki kesalahan-kesalahan anak bersama guru. Ada solusi yang ditemukan bersama guru, bersama-sama dengan anak. Mungkin seperti itu, Pak. Baik. Terima kasih tepuk tangan untuk yang telah menjawab ya. Baik, untuk selanjutnya refleksi pertanyaan yang kedua. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Barangkali ada yang ingin menjawab? Ya, baik. Baik, Bapak Yan, terima kasih atas waktunya. Saya akan coba menjawab tentang refleksi yang kedua, yaitu perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini. Nah, perasaan saya itu sangat senang dan tercerahkan karena memperoleh pemahaman baru terkait tentang disiplin dan motivasi intrinsik, di mana ketika motivasi intrinsik tumbuh dari nilai-nilai kebajikan dan diyakini serta dijalankan oleh anak, maka dengan sendirinya anak akan mengontrol dirinya, mendisiplinkannya, dan menjadikannya lebih mandiri dan merdeka. Mungkin seperti itu Bapak yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih aplaus buat Pak Dian ya telah menyampaikan refleksi yang kedua. Selanjutnya baik untuk refleksi yang ketiga, pertanyaannya, peran Amung seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Barangkali ada yang ingin menjawab, berikan refleksi untuk poin ketiga. Silakan. Dan di sini peran Amung seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut pada refleksi yang ketiga. Peran Amung seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Barangkali ada yang ingin memberikan pendapat untuk refleksi yang ketiga. Baik, dipersilakan. Terima kasih. Perkenalkan, saya ini guru dari SD Negeri Sukawangi. Mungkin selama ini saya lebih sering menempatkan diri sebagai teman, tapi kadang-kadang juga sesekali mungkin pernah menghukum, sesekali juga memantau. Namun setelah memahami modul ini, saya lebih memahami posisi yaitu sebagai manajer. Terima kasih. Baik, terima kasih daripada Ibu ini yang telah memberikan refleksi untuk poin 3. Nah, di sini untuk selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, selanjutnya adalah refleksi yang terakhir untuk poin 4. Nah, di sini ada pertanyaan, saya akan menjadi Amung yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Barangkali Bapak?
Baik, terima kasih. Jadi semuanya sekarang sudah memahami bahwa ingin menjadi manajer. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, itulah materi diseminasi yang bisa saya sampaikan mengenai budaya positif. Sekali lagi terima kasih atas kesediaannya dan mohon maaf bila ada penyampaian materi yang kurang dari saya. Mudah-mudahan kegiatan ini yang bisa berlanjut terus untuk Bapak dan Ibu dan bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semuanya. Kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.